Didukung oleh Pemirsa, bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah menurunkan kitab suci Al-Quran untuk pertama kalinya kepada umat Islam di seluruh dunia. Peristiwa turunnya Al-Quran atau yang lebih dikenal dengan Nuzul Quran diperingati oleh seluruh umat Muslim. Lalu apa sebenarnya makna dari Nuzul Quran dan bagaimana umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia? Dan yang menjadi tema kita hari ini di program Inspirasi Ramadan kali ini adalah hal tersebut. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Bapak Abdul Muti. Assalamualaikum Pak Muti, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Ya, baik, Pak Muti, bicara kemudian soal beberapa momen yang sangat spesial yang terjadi di bulan Ramadan. Ada Nuzul Quran dan juga Lailatul Qadar. Sebetulnya apa yang dapat kita pelajari ataupun dapat kita maknai dari kedua momen spesial tersebut? Ya. Dalam pemahaman saya, Nuzulul Quran itu meliputi 3 tahapan yang satu dengan yang lainnya saling berkait. Yang pertama, Nuzulul Quran itu berarti turunnya Al-Quran dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Dan turunnya Al-Quran pada tahap pertama ini secara sekaligus, dan turunnya Al-Quran dalam tahapan pertama ini yang disebut sebagai Lailatul Qadar, malam kemuliaan di mana Allah menurunkan Al-Quran dari Sidratul Muntaha ke langit dunia. Yang kedua adalah Nuzul Quran dalam tahapan turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, turunnya Al-Quran pada tahap kedua ini bersifat berangsur-angsur dan tidak berurutan seperti urutan Al-Quran yang kita punya sekarang. Kalau yang pertama tadi turun sekaligus, dan itu seperti urutan yang kita punya sekarang. Nah, turunnya yang kedua ini berlangsung selama sekitar 23 tahun. 13 tahun ketika Rasulullah berada di Mekah dan 10 tahun ketika Rasulullah berada di Madinah. Kemudian yang ketiga, Nuzul Quran berarti turunnya Al-Quran dari Nabi Muhammad kepada kita sekalian, dan kemudian bagaimana kita mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Nuzulul Quran dalam pengertian yang ketiga adalah membumikan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk di dalam kita ini beribadah, dan sebagai petunjuk di dalam kita ini bermuamalah, atau singkatnya Al-Quran adalah petunjuk bagi kita kaum muslimin dalam semua hal menyangkut kehidupan kita, untuk keselamatan kita dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ya, terkait dengan membumikan Al-Quran ataupun memahami Al-Quran, kita dapat membaca Al-Quran dan juga membaca terjemahannya. Betul. Namun kemudian bagaimana cara akhirnya menerapkan apa yang kemudian sudah menjadi nilai-nilai dalam Al-Quran, itu yang menjadi challenge sebetulnya. Iya, betul. Bagaimana ini kemudian dapat menjadi satu hal yang sebetulnya aplikatif, Pak Muti? Ya, jadi tahapannya menurut saya ada 5 ya, Mas, dalam hubungan dengan bagaimana kita membumikan Al-Quran. Yang pertama adalah kita berusaha membaca Al-Quran itu. Ini yang seringkali disebut dengan tilawatil Quran. Tilawatil Quran itu artinya secara bahasa mengikuti Al-Quran dengan jarak yang sedekat-dekatnya. Nah, secara fisik ya dibaca gitu ya? Bukan sekedar fisik, tapi mengikuti Al-Quran sedekat-dekatnya itu ada tadi 5 hal yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah kita membaca Al-Quran dengan pembacaan yang sepersis mungkin bagaimana malaikat Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad kepada para sahabat, terus sampai kepada kita. Yang pertama adalah membacanya dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang tartil. Yang kedua adalah memahami isinya dengan cara melakukan pemahaman Al-Quran dengan penjelasan dari Al-Quran itu, pemahaman Al-Quran dari hadis Rasulullah, dan pemahaman Al-Quran dengan pendekatan ilmu pengetahuan.
Kalau yang pertama tadi, memahami Al-Quran dengan Al-Quran dan Al-Quran dengan hadis, itu sering disebut dengan tafsir bil ma'thur. Jadi menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis. Yeah. Sedangkan yang ketiga tadi, menafsirkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, sering disebut dengan tafsir birro'yu atau birro'yi, di mana kita menggunakan ilmu, menggunakan penalaran. Karena banyak hal menyangkut pemahaman Al-Quran itu memang perlu diperkuat dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah kita berusaha untuk mengikuti ajaran Al-Quran itu secara pribadi. Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk membayar zakat, ya mari kita bayar zakat. Ketika Al-Quran memerintahkan kita berpuasa, mari kita berpuasa. Sehingga membaca Al-Quran itu bukan untuk tujuan ilmiah, di mana orang bisa mengkaji Al-Quran tapi kemudian tidak mengamalkannya. Tapi membaca Al-Quran itu, memahami Al-Quran itu tujuannya adalah untuk mendapatkan hidayah. Dan kemudian kita mengikutinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang diperintahkan kita ikuti, yang dilarang kita tinggalkan. Kemudian yang keempat, kita berusaha untuk mendakwahkan Al-Quran. Nah, mendakwahkan Al-Quran itu bentuknya ada dua. Bentuk yang pertama, kita berusaha untuk menunjukkan bagaimana pengamalan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagian dari dakwah. Kalau Quran menegaskan, bukan artinya kita harus menjadi penceramah ataupun pendakwah. Oh tidak, gitu ya? tidak harus. Misalnya begini, Quran itu menegaskan di antara ciri manusia bertakwa adalah mereka yang senantiasa menginfakkan rezeki yang mereka miliki dalam keadaan lapang maupun sempit. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Itu penegasan Al-Quran. Nah, untuk mendakwahkannya bagaimana? Orang bertakwa itu adalah orang yang dermawan, bukan orang yang pelit, bukan orang yang kikir, bukan orang yang bakhil, tapi orang yang dermawan. Rizki melimpah kita sedekah, rizki berkurang kita juga tetap memberi. Ini yang dimaksud dengan mendakwahkan Islam itu. Kemudian yang berikutnya, memang bisa juga kita membacakannya dengan cara menjelaskan lewat misalnya tablik-tablik dan forum-forum pengajian dan pengkajian dan seterusnya. Tapi yang saya kira lebih penting adalah yang pertama tadi, mendakwahkan dalam pengertian kita melakukan upaya-upaya yang merupakan pencerminan pengamalan Al-Quran. Nah, yang kelima adalah kita melakukan namanya pelembagaan Al-Quran sebagai bagian dari budaya dan bagian dari keadaban Al-Quran. Bagaimana melakukannya? Tadi misalnya kita bersedekah, berinfak itu baik mengamalkan. Tapi kalau infak itu sendiri-sendiri, maka dia tidak akan punya impact yang besar. Infak yang dikelola secara bersama-sama itulah yang kemudian menimbulkan sebuah dampak besar untuk kita membangun sebuah keadaban. Sehingga tidak ada perintah kita membuat lembaga zakat. Tetapi karena kita memaknai secara sangat luas Al-Quran itu, dan kemudian kita menjadikannya sebagai sebuah gerakan untuk membangun kehidupan yang berkeadaban, maka zakat individu-individu itu, infak perseorangan itu dikelola melalui lembaga profesional. Dia mengikuti prinsip organisasi modern, mengikuti prinsip manajemen modern, dan kemudian penyalurannya juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang didukung oleh pendekatan ilmiah. Sehingga tidak pendekatan yang bersifat, mohon maaf misalnya skripturalistik, saya sudah memberi, saya sudah bersedekah, tapi ini tidak akan punya impact. Nah, kalau kita maknai itu sebagai sebuah upaya untuk kita melakukan pelembagaan, institusionalisasi, maka muncullah berbagai macam lembaga pemberdayaan masyarakat, tapi inspirasi munculnya itu berasal dari pengamalan ajaran Al-Quran. Inilah yang kita sebut dengan mengamalkan Al-Quran sebagai landasan kita membangun keadaban. Sehingga dengan cara itu, sedekah yang kita berikan tidak bersifat charity karena belas kasihan, tapi kita memberi sebagai bagian dari panggilan iman. Karena kalau belas kasihan seringkali, mohon maaf, yang terlihat orang meminta-minta itu menampilkan dirinya sebagai orang yang papa. Dibuatlah pakaiannya jelek, dibuatlah mukanya lusuh gitu. Padahal sesungguhnya kadang-kadang itu pretending, itu pura-pura saja supaya dikasihani. Kita memberi itu karena panggilan iman, dan kita memberi itu harus tetap menghormati yang kita beri.
bayangkan kalau orang akhirnya itu dengan cara yang merendahkan. iya, orang yang bayangkan menerima kalau orang itu pemberian hanya kita. ingin mendapatkan misalnya sedekah, dia harus antri di siang bolong, kemudian kadang-kadang sampai ada yang pingsan dan sebagainya. Itu kan sangat merendahkan orang yang berkekurangan. Tapi kalau kita kelola dengan cara yang tadi berkeadaban, maka mereka tidak perlu antri seperti itu, tapi kita yang mendatangi. Kita memberi apa yang mereka perlukan, sehingga yang kita berikan itu tidak habis untuk hal yang konsumtif, tapi bisa didaya gunakan untuk hal yang produktif, sehingga dia bisa berubah keadaan hidupnya. Karena Islam itu agama yang menganjurkan kita memberi, bukan agama yang menganjurkan kita meminta. Tapi pemberian itu sekali lagi harus dilembagakan dan dikelola dengan penuh keadaban. Ya, Pak Mufti, masih ada beberapa hal yang kemudian ingin dibahas terkait dengan bagaimana mengaplikasikan lah ya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lanjutkan usai jeda. Bisa perbincangan dengan Bapak Abdul Muti akan kami lanjutkan usai jeda. Didukung oleh